Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya ketemu lagi di pembelajaran PJOK. Hari ini cuacanya kurang mendukung karena sedikit agak mendung, jadi kita mulai kegiatan olahraganya di sini saja. Ya. Hari ini bagaimana keadaan kalian, sehat? Sehat. Sudah pada sarapan belum? Ada yang belum? Kenapa Dimas belum? Oh, nggak sempat. Jadi jangan sampai kalian pada saat ada pelajaran PJOK di sekolah, jangan sampai nggak sarapan ya. Karena apa? Kalian olahraga itu butuh energi. Energinya dari mana? Dari makanan yang kalian makan. Kalau kalian nggak sarapan, nantinya badannya lemes, kepalanya pusing, mengikuti kegiatan di sekolah, nggak fokus, nanti nggak konsentrasi. Jadi besok Dimas harus mulai sarapan ya Dimas. Oke, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas Sadam ya nanti ya, untuk memimpin doanya. Silakan Sadam, doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran PJOK, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Lanjut, sebelum kalian masuk ke materi senam lantai, kita nyanyi lagu wajib dulu. Ya, kalian, Pak Willy minta untuk berdiri. Garuda Pancasila, yang kenceng-kenceng. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup. Oke, sebelum mulai lagi kita absen dulu. Siapa nanti yang tidak hadir hari ini? Nanti pada saat Pak Willy panggil namanya, silakan angkat tangan, bilang hadir Pak. Ya. 93 Ahmad Fauzan. Ngomong Ahmad. Fareza. Kemudian Ayu Ramadhani. Benediktus Adrian. Lady Angela. Diandra Putri. Diko. Dimas. Diva. Feli, kemana Feli? Feli sakit, oke. Gabriel, Galih, Gilbert sakit juga. Hafiz, Hanan, Hans Diva, kemudian Isma, Junisius, Kaila, Kalisa, Meida, Muhammad Firmansyah, Muhammad Sadam, kemudian Natasha Tiur Maida, Nazwa Sahira, Pradipa, Raisya Nisrina, Rania Nadira, Reinhard, Richard Alexander, Rifat, Rizky, Sela, Selvin, Siva, Vanessa, terakhir Vivi. Oke, 2 orang yang tidak hadir pada pembelajaran PJOK hari ini. Nah, Pak Willy mau nanya dulu nih tentang pengalaman kamu belajar materi push up dan sit up. Apakah pernah waktu SD kalian belajar materi kebugaran jasmani, push up, sit up? Pernah, oke. Pasti pernah dan pastinya akan mudah kalian belajar sit up, push up karena waktu SD-nya pernah melakukan itu. Ya. Nanti kita belajar materi push up dan sit up ini. Yang pertama, nanti nggak perlu pakai masker. Sekarang buka aja maskernya, dikantongin. Dah, maskernya dibuka, dikantongin. Ya. Ayo, dibuka, dikantongin. Kemudian, yang kedua adalah nanti pada saat melakukan push up dan sit up,
kalian dibantu sama temennya. Nanti saling membantu temennya. Dipegangin dan dihitung. Berapa kali push up-nya bisa dilakukan dalam waktu 1 menit. Sit up-nya juga bisa dilakukan dalam 1 menit. Berapa kali. Nanti teman yang akan mengoreksi dan membantu. Yang ketiga, jangan bilang nggak bisa. Ya, karena kalian di sini belajar, pastinya kalau namanya belajar dari belum paham menjadi tahu cara melakukan dengan benar itu seperti apa. Ya, jadi jangan bilang nggak bisa dulu, nggak bisa susah dulu. Tapi harus mencoba dulu. Nanti kita temukan solusinya bersama-sama seperti apa cara melakukan push up dan sit up dengan baik. Nah, Pak Willy mau nanya nih. Waktu SD kalian belajar sit up sama push up-nya seperti apa? Coba dong kasih tahu sama Pak Willy. Ya. Oke, Dimas coba. Jadi saya waktu SD diajarkan cara sit up. Yang step pertama itu terbentang, step kedua tuh tangan ditaruh di belakang kepala, dan biasanya dibantu sama teman saya tuh dengan cara dipegang atau diikuti kaki saya. Untuk materi pusat saya belum diberitahu sama gue. Oke, tepuk tangan dulu buat Dimas. Berani menceritakan pengalamannya. Oke, Putri ada nggak? Yang Putri ada nggak? Ayo berdiri. Kalau Putri ada, silakan siapin berdiri. Terangin ke Pak Willy pengalaman apa waktu kamu belajar sit up sama push up. Dan teman saya akan mengadakan kaki saya dulu. Lalu saya akan menaruh kedua tangan saya di depan dada dan mulai melakukan sit up secara terus menerus untuk melatih kekuatan tubuh saya. Sedangkan untuk push up, saya melakukannya pertama untuk step awal saya melakukannya dengan badan yang kaki saya siapkan. Kemudian saya push up menurunkan badan saya terus menerus hingga oke dilakukan atau sebelum itu sampai sekitar 2 bulan. Oke, tepuk tangan buat Selvin. Lebih detail, ya. Jadi mungkin sama pengalamannya dengan kalian semua yang ada di sini, yang dijelaskan oleh Dimas dan yang dijelaskan oleh Selvin, pastinya semua juga sudah merasakan hal yang sama. Push up tuh seperti ini loh Pak, sit up tuh seperti ini loh Pak. Tapi nanti kita akan mencoba lagi. Pak Willy pengen lihat kamu melakukan gerakan itu masih ada yang salah atau tidak. Oke, setelah tadi diberikan penjelasan oleh temanmu, perwakilan dari Putra dan Putri tentang materi push up dan sit up, sekarang Pak Willy mau menjelaskan seperti apa nanti kita belajarnya, ya. Kemudian manfaat belajar ini tuh apa sih bagi kalian? Belajar kebugaran jasmani itu penting buat kalian supaya apa sih? Yang pertama dan yang paling utama adalah mencegah kalian terkena penyakit, gampang terkena penyakit. Nanti akan Pak Willy terangkan di PowerPoint yang ada di depan. Tapi sebelum itu Pak Willy jelaskan dulu mengenai tujuan kalian pembelajaran bawaannya pengen ngomong senam lantai aja terus. Tujuan dari pembelajaran kalian hari ini yang pertama adalah yang satu, menjelaskan manfaat melakukan kebugaran jasmani. Ya, nanti Pak Willy terangkan di PPT itu. Yang kedua, ada menjelaskan tujuan latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, menganalisis latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan pada kekuatan otot melalui gerakan push up dan sit up. Ya, selain menjelaskan dan menganalisis nantinya secara berkelompok, ya, nanti juga kalian harus mempraktikkan gerakan push up dan sit up yang pernah kalian lakukan di SD, kita ulang lagi dengan gerakan yang sudah dibenarkan nantinya. Jangan sampai nanti gerakannya salah lagi. Gitu ya. Oke, lanjut. Pak Willy akan menayangkan suatu PowerPoint yang harus kalian simak dan kalian cermati pada saat nantinya kalian belajar push up dan sit up. Ya. Yang pertama ada pengertian kebugaran jasmani, yaitu
ada kesehatan dan performa, di mana kebugaran jasmani berkaitan dengan aspek kesehatan, yaitu ada kekuatan otot, daya tahan jantung, paru-paru, dan fleksibilitas. Yang kedua, kebugaran jasmani berkaitan dengan aspek performa itu ada koordinasi, agility atau agilitas, kecepatan, dan keseimbangan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan, serta mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Ya, artinya apa sih? Untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan. Ada nggak yang di sini merasa bahwa baru lari sebentar udah capek, ya, melakukan sit up sebentar udah sakit, melakukan push up juga gampang sakit, berarti badan kalian itu nggak bugar. Ya. Harusnya seumuran kalian itu badannya harus sehat dan bugar, supaya nanti tuanya sehat juga, nggak gampang sakit. Karena apa? Tanpa merasakan kelelahan yang berarti kalau kalian sudah terbiasa melakukan olahraga, jogging, ya, melakukan aktivitas yang lain secara rutin, pastinya badan kalian nggak akan yang namanya merasakan kecapean, gampang capek, gampang lelah, gampang sakit. Ya, jadi itulah arti kebugaran jasmani. Manfaat setelah kamu tadi Pak Willy jelaskan tentang manfaat jasmani, kebugaran jasmani yang satu tadi, ternyata ada banyak orang-orang yang melakukan latihan kebugaran jasmani secara rutin itu efeknya yang pertama menurunkan berat badan otomatis, ya, dan mencegah obesitas. Yang kedua ada menambah kepintaran. Yang ketiga ada memberi banyak energi. Yang keempat, membuat awet muda. Iya, pasti awet muda. Karena kalau kamu rajin olahraga, ototnya pasti kencang-kencang tuh. Gak kayak nenek-nenek nanti. Ya. Menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan, menurunkan resiko kanker tertentu, melindungi dari osteoporosis. Osteoporosis apa? Keroposan tulang. Ya. Mengurangi LDL dan menaikkan HDL. Apaan itu, Pak? LDL dan HDL, ya, low density lipoprotein. Itu apa? Lemak jenuh atau lemak jahat. Kalau kamu makan gorengan, makanan-makanan junk food itu minyaknya adalah lemak jenuh yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, yang nantinya akan menimbulkan obesitas itu sendiri. Nah, terus HDL apa? Justru HDL itu yang baik dikonsumsi. Lemak-lemak asli dari hewani yang harusnya kamu konsumsi, bukan kayak goreng-gorengan, kayak daging sapi, segala macam itu HDL, mengandung HDL, ya. Jadi harusnya itu yang kamu konsumsi, bukan gorengan, bukan makanan-makanan junk food yang digoreng di pinggir jalan, itu nggak sehat. Yang ke-9, mencegah penyakit jantung. Yang ke-10, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Meningkatkan kualitas hormon, menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri, meningkatkan mood. Dan yang terakhir, membuat anak selalu aktif. Itulah beberapa manfaat yang dialami oleh orang-orang yang rutin melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tadi ada banyak di pengertiannya, ya. Sekarang komponen kebugaran jasmani juga nggak cuma push up, sit up. Push up sama sit up itu masuknya kemana sih? Menurut kalian? Kekuatan masuk nggak? Masuk, ya. Daya tahan kardiovaskular itu untuk biasanya jogging, ya. Yang ketiga ada daya tahan otot. Masuk juga nggak push up sama sit up? Masuk, ya, daya tahan otot. Kecepatan seperti lari, sprint itu kecepatan. Kelentukan, senam lantai itu kelentukan. Kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan kecepatan reaksi. Jadi kebugaran jasmani itu nggak cuma push up, sit up, lari doang, tapi banyak komponen-komponen kebugaran jasmani yang bisa kalian lakukan di rumah sebenarnya. Ya, mengenai kelentukan itu seperti apa sih gerakannya, kelincahan itu seperti apa sih gerakannya. Jadi seperti itu. Nah, kita belajar kekuatan hari ini karena materinya
push up dan sit up, kita belajar tentang kekuatan. Apa sih kekuatan? Kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat atau frekuensi sedikit. Nanti kita nggak pakai beban apa-apa, bebannya adalah diri kamu sendiri untuk melakukan push up dan sit up. Kira-kira otot apa yang berpengaruh pada saat melakukan gerakan push up? Push up, lengan. Ya, ini lengan. Bedakan antara tangan dan lengan. Kalau lengan semua, ini lengan bagian atas, ya, dari siku ke atas sampai bahu itu lengan atas. Dari siku ke jari-jari tangan itu namanya lengan bawah. Inilah bagian lengan. Kalau tangan, ini tangan namanya. Ya, itu lengan. Kalau sit up, otot yang berpengaruh apa? Perut. Ini tidak perlu. Nanti kalian lakukan gerakan push up seperti ini. Ya, push up putra dan push up putri. Nanti dibedakan. Kalau putra, titik tumpunya ada di kaki dan kedua tangan. Kalau putri, titik tumpunya ada di lutut dan kedua tangan. Oke. Untuk dasar-dasar push up. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah letakkan telapak tangan di atas lantai nantinya. Yang kedua, tekuk jari-jari kakinya. Nanti kalian bertumpunya pakai ujung jari kaki. Ya, jari-jari kaki. Dan telapak tangan seperti ini nanti kalian yang harus dilakukan. Lakukan gerakannya jangan buru-buru tapi pelan-pelan saja. Ingat, posisi tangannya itu membentuk anak panah. Jadi tidak selebar bahu, ya, tidak lebar-lebar banget dan tidak nempel ke pinggang. Jadi posisinya membentuk anak panah. Anak panah dari mananya, Pak? Ya, ini lengan dan kepala membentuk seperti anak panah. Itu push up yang benar. Ini untuk putra dengan ujung kakinya. Yang putri nanti pakai lutut. Tapi sebelum itu kita akan modifikasi dulu gerakan push up-nya dengan cara kalian push up di tembok. Nanti kalian cari tembok di sekitaran di sini untuk melakukan gerakan wall push up atau push up dengan menggunakan tembok dulu. Sebelum kalian melakukan push up reguler seperti ini. Seperti apa contohnya? Nah, seperti ini. Wall push up di tembok. Caranya bagaimana? Yang pertama, carilah tempat berlatih yang tepat. Pastikan berada di dinding yang kokoh. Ya. Diperhatikan kotak hijaunya. Yang kedua, kakinya. Letakkan tangan dan kaki di posisi yang tepat. Menghadap dinding sambil meletakkan kedua telapak tangan. Jaraknya sekitar 30 cm, seubin lah. Ya, posisikan kakinya selebar bahu. Ya, dengan jarak antar dinding 30 sampai 45 cm. Yang ketiga, yang didorong itu punggungnya. Jadi kalian mendekat ke arah tembok itu punggungnya, bukan bagian tubuh yang lain. Bukan pantat, bukan kakinya yang maju, tapi punggungnya yang didorong ke depan, mendekati dinding. Lalu setelah mendorong, balikan lagi posisinya ke semula, ya, dengan mendorong tangan. Seperti itu. Paham ya? Itu untuk push up. Kemudian ada sit up.
Sit up adalah satu latihan olahraga sederhana yang dapat melatih beragam macam otot pada tubuh. Tidak hanya itu, gerakan juga untuk bermanfaat membentuk otot perut, mengembangkan otot dada juga, dan bisa menyeimbangkan tubuh dan lain sebagainya. Ya. Tapi dengan syarat kamu melakukan kegiatan sit up itu dengan benar dan rutin. Kalau cuma sehari 2 kali, habis itu besoknya enggak, sama aja bohong. Nah, ini kebiasaan sit up yang salah. Ya, posisinya belum pas. Kakinya harus ditekuk ya. Jangan dilurusin seperti ini, nanti temennya dipegangin kakinya. Lalu kemudian melakukan sit up-nya jangan cepat-cepat. Terus gerakan sit up-nya dengan alasan cepat-cepat supaya cepat langsing, Pak, salah. Jadi gerakannya lakukannya dengan perlahan dan benar nantinya. Oke, sudah paham cara melakukannya? Paham? Oke, sekarang kita praktek. Oke, kemudian gerakan push up untuk perempuan dengan menggunakan tumpuannya yaitu lutut dan telapak tangan. Nanti kakinya disilang. Ini gerakan diperlambatnya. Perhatikan posisi tangan dan badannya pada saat turun. Selanjutnya nanti gerakan sit up untuk melatih otot perut. Yang pertama ditekuk lututnya. Nanti kalian akan dibantu oleh temannya. Ya. Taruh atau posisikan tangan kalian di belakang telinga. Atau di kepala bagian belakang nanti. Lihat gerakannya. Untuk melakukan sit up yang benar posisinya, dada harus menempel dengan paha. Sekali lagi, cara diperlambat nantinya. Perhatikan bahwa dadanya harus menempel ke paha nantinya. Ya, itu gerakan sit up yang benar. Oke, sudah jelas ya? Nanti kalian akan melakukan gerakan push up dan sit up sesuai dengan apa yang kalian amati sekarang. Apa yang ada di video nanti kalian praktekkan secara berkelompok. Sekarang Pak Willy buat kelompoknya. Ada 4 kelompok. 2 kelompok putra dan 2 kelompok putri. Nanti langsung pindah. Di sini ada kelompok 1 putra, kelompok 2 putra. Kelompok 1 putri dan kelompok 2 putri. Kelompok 1. Ada Ahmad Fauzan, ada Rizky Andika, ada Benedictus, ada Richard, Dimas, Pradipa, Gali, Muhammad Firmansyah, dan Hafiz Khairi. Kelompok 2, ada Alfa Reza, ada Rifat, ada Diko, ada Gabriel, ada Muhammad Sadam, Gilbert, Junisius, Hans, dan Hanan. Silakan pindah sesuai kelompoknya. Buat 2 baris saja, 1 kelompok. Oke, untuk putri. Kelompok pertama ada Ayu, Vivi, Deandra, Siva, Felicia, Sela, Kayla, Rania, dan Meida.
Yang kedua, ada Claydi, Vanessa, Diva, Selvin, Najwa, Isma, Kalisa, Raisya, dan Natasha. Silakan pindah. Oke, udah berkelompok. Kemudian setiap kelompok diskusi mengenai kesalahan apa saja yang sering terjadi saat melakukan gerakan push up dan sit up. Nanti kalian rembukan, misalnya, kita kesini aja yuk. Ini di sini aja atau di depan. Nanti ini Pak Willy beresin. Oke, setelah kalian mengamati video dan Pak Willy bagi kelompok, sekarang silakan dengan kelompoknya saling berdiskusi untuk menemukan kesalahan-kesalahan apa aja yang sudah pernah kalian temukan atau kalian rasakan waktu belajar materi push up dan sit up ini. Ya, kalian diskusi untuk menemukan masalah apa saja yang ada di materi push up dan sit up ini. Seperti apa sih Pak contohnya? Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan push up sama sit up. Kakinya seperti apa? Tangannya bagaimana? Gerakannya masih ada yang salah atau tidak? Kalian analisis dan kalian simpulkan nanti. Untuk perwakilan kelompoknya nantinya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Paham? Nanti Pak Willy persilakan kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya saling berdiskusi di area sekitar sini saja, ya. Selama 5 menit. Nanti setelah 5 menit kalian kembali lagi di posisi seperti ini untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Oke, silakan lakukan kegiatan diskusi. Dimulai dari sekarang. Pilih kasih waktu 5 menit untuk kalian diskusi. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan ajukan pertanyaan ke Pak Willy. Silakan kalian melakukan kegiatan diskusi kelompok. Oke, waktunya cukup untuk kalian diskusi. Sekarang Pak Willy minta kalian perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi hasil dari diskusi kalian mengenai kesalahan apa saja yang sudah kalian temukan dari pengalaman-pengalaman kalian sendiri, pengalaman-pengalaman teman kalian juga saat melakukan gerakan push up dan sit up. Untuk kelompok 1 Putra.
Siapa kelompok 1 putra yang akan mempresentasikan? Ayo, berdiri. Ayo, berdiri. Silakan presentasikan. Sini, menghadap ke Pak Willy. Nah, ini untuk sit up, kesalahan pertama itu gerakannya terlalu cepat. Misalnya ini belum siap, dia sudah naik duluan badannya. Kedua itu posisi tangan yang salah, misalnya tangannya itu seharusnya di belakang telinga, malah di leher. Bisa menyebabkan cedera. Yang ketiga itu posisi badan belum siap itu terlalu cepat. Dah. Untuk push up itu jarak tangan antara tangan kanan dan tangan kiri itu terlalu jauh. Lalu posisi kaki sama. Ada lagi? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Putra. Kelompok 2. Presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, mulai. Untuk kesalahan di push up yang pertama yang turun hanya pangkatnya. Kemudian yang kedua badannya tidak menyentuh lantai. Kalau kesalahan di sit up yang pertama kakinya tidak ditekuk. Yang kedua terlalu cepat sambil melakukan sit up. Sudah. Ada lagi nggak? Terus tangannya bukan di belakang kepala tapi di depan dada. Sudah cukup. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 putra. Kelompok 1 putri. Oke, silakan Siva jelaskan. Kesalahan yang terjadi ketika melakukan sit up yaitu melakukan sit up dengan kecepatan dengan cepat, posisi tangannya di depan dada dan kaki tidak ditekuk. Kalau kesalahan yang terjadi ketika melakukan push up, tangan yang terlalu jauh atau tidak membentuk anak panah dan bokong yang turun duluan. Oke, cukup. Terima kasih untuk kelompok 1 putri. Tepuk tangan. Kelompok 2 putri. Silakan jelaskan. Untuk kesalahan pada saat sit up, pertama untuk bagian kaki kadang ada untuk laki-laki ada yang melebar, untuk perempuan kadang ada yang tidak silakan kadang lurus. Lalu posisi tangan ada yang terlalu melebar. Lalu posisi pada saat turun kadang hanya bagian dadanya saja yang turun atau tidak bagian pinggulnya saja yang turun. Karena harusnya bagian ini harus turun semuanya. Itu untuk sit up posisi tangan itu kadang ada yang di belakang leher, kadang kan di belakang telinga di sini. Lalu posisi kaki kadang ada yang terlalu nggak ditekuk, ada yang terlalu lurus. Lalu pada saat naik kadang hanya bagian badannya saja yang naik tidak sampai pinggulnya. Lalu pada saat turun kadang hanya pinggulnya doang, tidak sampai badannya yang turun. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Paling detail ngejelasinnya. Oke. Tadi sudah dipaparkan hasil diskusi kalian mengenai kesalahan apa saja yang sering terjadi. Ya. Setelah didiskusikan, setelah dipaparkan kesalahan apa saja, Pak Willy mengharapkan pada saat nanti kalian melakukan gerakan sit up dan push up, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Jadi nanti lakukan dengan benar. Oke. Kita lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan gerakan push up dan sit up-nya. Silakan berdiri dan buat barisan. Kegiatan pembelajaran hari ini kita lakukan pemanasan dulu yang akan dipimpin oleh teman kalian yang ada di depan. Yang pertama ada pemanasan statis dan dinamis. Oke, sekarang kalian di depan pimpin pemanasan mulai dari kepala sampai ujung kaki. Dan kalian hitung 1 sampai 8. Oke, selamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
langsung ke pinggang. Jangan di sisi. Gerakan dinamisnya sekarang 1, 2, 3, 4, go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai. Tuh, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2 kali 8. Putarin, salah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tangannya 1, 2, 3, 4, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas dan ke bawah, go. 1, 2, 3, hitung mudah. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Sekarang pemanasan dinamis. Sekarang pemanasan permainan. Kalian duduk, menghadap ke arah sana. Oke, setelah pemanasan statis dan dinamis, sekarang kita mulai permainan sederhananya. Ya, kalian mengoper ke teman belakangnya tongkat itu. Nanti kalian kembalikan lagi ke depan. Yang pertama berhasil balik ke depan, tongkatnya dia yang menang. Nanti yang kalah Scott jam 5 kali. Oke, siap. Untuk orang pertama, pegang tongkatnya. 1, go. Balik lagi ke depan. Balik lagi ke depan. Balik lagi ke depan. Oke. Yang menang kelompok 1 putri dan 2 putra. Ronde kedua. Ronde kedua. Kalau seri nanti ada ronde ketiga. Siap. 1-0. 1-0. 1, 2, go. Ini berapa orang sih? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beda 1 doang. Ini juga sama. Oke. Udah. Masih belum, masih 2-0. Ada 5. Ada 5. Iya, 5 ronde. Sekarang, mainnya putar ke kanan. Ya. Pakai tangan dua tetap. Putar ke kanan. Terus nanti baliknya putar ke kiri. Ya. Kalian ke belakang putar ke kanan, balik ke depan putar ke kiri. Oke? 1, 2, go. Putar pinggangnya ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Lagi 3-0, 3-0. 1, 2, go. Ke kanan dulu, ke kanan dulu, ke kanan dulu, ke kanan
3-1, 4-0. Oke, kelima sekarang. Berdiri, drop. Nasinya lewat kolong sekarang. Ya, lewat kolong. Balik badan lagi, kamu balik badan. Nggak usah balik badan, ngambil yang biasa makan di belakang. Siap. 1. Jaga jarak, jaga jarak. 2. Oke, cukup. Yang skot jam berarti kelompok 2 putri dan 1 putra ya. Oke, skot jam. Skot jam sebanyak 5 kali dicentak. Go. 5 kali aja. Skot jam. Oke, cut. Apa lagi? Tongkatnya bawa sini Putra. Habis ini kita masuk ke materi intinya. Tadi baru pemanasan lama banget ya. Istirahat lah. Oke, yang ketiga, masih mencoba. Setiap kelompok melakukan gerakan push up dan sit up secara bergantian dan diamati oleh teman kelompoknya. Oke, baik. Setelah melakukan pemanasan, badannya sudah panas ya. Kita masuk ke materi, yaitu kalian mencoba melakukan gerakan push up dan sit up. Nanti, untuk push up, kalian melakukan wall push up terlebih dahulu. Ya, cari dinding yang ada di sekitar sini. Kalian melakukan wall push up sebanyak 1 menit atau selama 1 menit. Ya, nanti secara bergantian melakukannya, saling diamati oleh teman-temannya. Setelah 1 menit melakukan wall push up, kalian melakukan gerakan sit up 1 menit. Setelah melakukan gerakan wall push up dan sit up, lakukan lagi gerakan regular push up yang tadi di lantai. Paham? Sekarang kalian cari dinding di sekitaran sini untuk melakukan gerakan wall sit up. Wah, berdiri sama kelompoknya. Oke, sudah dapat dindingnya untuk melakukan wall sit up. Pak Willy akan menghitung dari stopwatch. Kalian melakukan gerakan wall sit push up sebanyak 1 menit atau selama 1 menit. Yang teman-temannya perhatikan ada gerakan yang salah atau tidak. Siap. 1, 2, go, mulai. Lakukan gerakan push up dinding secara perlahan. Teman-temannya saling ngoreksi. Perhatikan gerakan tangannya, posisi kaki, serta badannya. Oke, gantian. Satu, 2, go. Perhatikan temannya pada saat melakukan gerakannya. Tangannya di tembok. Lakukan gerakan secara perlahan-lahan. Cukup.
Satu menit. Satu, dua. Perhatikan gerakan semuanya, tangannya sudah benar tiga. Posisi badannya menempel dengan paha atau tidak. Cukup, gantian. Tiga, kawan. Perhatikan, kalau temannya ada serta kaki. Oke, cukup. Sekarang lakukan gerakan push up reguler. Push up. Yang putih bertumpu dengan lutut, kakinya disiap. Yang putih bertumpu dengan ujung dari jari. Itu jaraknya yang pendek. Lakukan gerakan push up. Perhatikan badan temannya dan posisi badannya. Selama 1 menit lakukan gerakan push up. Yang benar. Oke, cukup. Baik, setelah kalian mencoba, Kaweli mau bertanya kepada kalian tentang bagaimana hasil dari pengamatan kalian terhadap teman-teman yang melakukan gerakan push up dan sit up. Apakah masih ada yang salah? Kalau memang masih ada yang salah, jelaskan ke Kaweli gerakan yang salahnya itu seperti apa. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Silakan angkat tangan bagi ada yang koreksi temannya masih ada yang salah. Dimas, Coba Rizky tadi katanya terlalu lebar, posisi bokongnya juga terlalu tinggi. tangannya lebar, posisi bokongnya terlalu tinggi. Terus, apa lagi? Ayo. Sela pada saat push-up, badannya masih terlalu jauh dengan tanah atau lantai. Ada lagi? Coba. Oh, artinya tidak disilang, yang turun bokongnya lagi, bukan badannya. Ya, terus siapa lagi? Gabriel apa? Habis kenapa? Oh, sama seperti tadi. Dan naik terlalu tinggi. Tangannya kenapa? Tangannya ditutup. Oke, baik. Jadi masih ada kesalahan-kesalahan di antara kalian pada saat melakukan gerakan push up reguler dan sit up. Ya. Jadi, kalian akan mencontohkan kembali bagaimana cara melakukan push up dan sit up yang benar. Oke, silakan buat barisannya rapi dulu. Kalian akan mencontohkan gerakan push up dan sit up yang benar. Jadi pada saat kalian dicontohkan, tolong amati dengan benar. Setelah kalian dicontohkan, kalian melakukan lagi sesuai dengan apa yang kalian dicontohkan hasilnya. Jangan sampai nanti ada gerakan-gerakan yang salah lagi untuk dilakukan. Yang pertama, gerakan push up. Perhatikan posisi tangannya dibuka, agak bahu, tapi jangan terlalu naik. Posisikan tangannya membentuk anak panah. Ya, kalau bahu dan kepala membentuk anak
kaki adalah untuk putar pakai bagian ujung kaki. Ya, pada saat gerakan turun ke bawah, tekuk sikunya ke belakang. Satu. Yang turun itu bukan kakinya atau bokongnya, tapi tangannya yang turun, badannya ikut turun. Satu. Dua. Tiga. Tidak perlu sampai menyentuh lantai, tapi hampir menyentuh lantai. Itu untuk putra. Untuk putri, tubuhnya ada di lutut. Dan silakan kakinya. Caranya sama. Tangannya yang turun, kakinya yang turun. Satu, dua, tiga. Untuk putri. Jadi tidak ada lagi yang matanya terlalu tinggi, tidak ada lagi yang tangannya terlalu lebar atau menyentuh pinggang. Ya, paham? Jelas? Itu gerakan push up yang benar. Nanti lakukan secara perlahan, tidak perlu sampai menyentuh lantai. Itu untuk push up. Yang kedua, sit up. Nanti kalian dibantu oleh temannya untuk dipegangin kakinya. Lalu tangannya di belakang. Kemudian dari bawah lakukan gerakan putar dari dalam. Tempelkan badannya di paha. Satu, dua, tiga. Jadi posisi yang benar adalah tempelkan dadanya ke paha dan jatuhkan punggungnya ke tanah. Itulah cara melakukan gerakan sit up yang benar. Paham? Udah jelas ya? Jadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi jangan sampai terulang kembali, diperbaiki gerakannya dan tidak perlu buru-buru. Nanti temannya akan koreksi lagi. Setelah ini kalian lakukan lagi gerakan sit up dan push up selama 1 menit, diamati oleh temannya. Setelah Pak Willy contohkan tadi, Pak Willy mengharapkan kalian melakukan gerakan push up dan sit up secara benar. Setelah ini kalian mengulang kembali gerakan yang sudah dikoreksi oleh teman kalian dan apa yang sudah dicontohkan sama Pak Willy. Lakukan gerakan push up dan sit up selama 1 menit serta diamati oleh temannya lagi. Silakan atur posisinya masing-masing untuk melakukan gerakan yang sudah diperbaiki. Berdiri gerak, atur posisinya. Lakukan selama 1 menit gerakan yang telah diperbaiki. 1, 2, mulai. Lakukan secara perlahan dengan gerakan yang benar. Amati oleh temannya.
Satu dari bawah. Satu, dua, perlahan, lakukan secara perlahan. Temannya membantu untuk mengoreksi. Ayo semangat. Itu gantian. Ya, satu, dua, go, mulai. Good, seperti itu. Lakukan yang benar gerakannya. Oke, cukup. Oke, dari semua yang sudah kalian lakukan, dan Pak Willy amati serta Pak Willy nilai dari kalian semua, jadi tidak ada yang remedial karena melakukannya dengan semuanya. Baik, setelah kalian lakukan, silakan lakukan gerakan kedinginan, berdiri semuanya. Buat kalau yang kecil, cuma kelompoknya masing-masing jika mungkin. Ikuti gerakan pendinginan seperti Sauli lakukan. Perhatikan, oke? Ini awasin tangan. Tiganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai tangannya. 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, duduk. Sekarang duduk. Makan kembali semuanya. Disambung, barisannya disambung. Saling dibikin depannya. Siap. Kelompoknya ayo pikirin.
kegiatan olahraga hari ini dengan materi push up dan sit up telah selesai. Kalian juga sudah melakukan cooling down. Jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Namun sebelum itu, kalian pengen dengar dari kalian tentang materi kita dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa menjelaskan? Satu orang Pak Willy minta untuk menjelaskan, memberi kesimpulan tentang materi kita hari ini. Siapa yang berani? Baik, Kalisa, silakan. Berdiri, Kalisa. Ngomong yang keras. Perkenalkan, nama saya Kalisa Alizandra. Yang saya berdiri hari ini adalah untuk menjelaskan kesimpulan dari percobaan hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah kita dapat mengetahui gerakan-gerakan yang benar dari push up dan sit up. Manfaatnya itu untuk mengembangkan kebugaran jasmani, terus melatih kelincahan juga, daya tahan tubuh. Terus saya juga dapat mengetahui gerakan-gerakan yang benar karena dengan gurunya diberikan evaluasi dan diperhatikan juga kepada teman-teman sesama. Ya, baik, cukup. Tepuk tangan. Jadi seperti itu ya pelajaran kita hari ini. Jangan cuma kalian bisa melakukan gerakan push up dan sit up saja, namun gerakan yang lain seperti jogging dan olahraga-olahraga yang mudah dilakukan dan yang murah juga harus kalian rutinkan. Jangan malas-malasan, jangan cuma banyak tidur, banyak main HP, tapi olahraganya juga harus dirutinin. Ya, sebagai salah satu contoh tadi, gerakan push up dan sit up yang sudah kalian lakukan itu adalah olahraga yang paling mudah dan yang paling murah untuk kalian bisa lakukan dimanapun. Coba mulai dari besok, rutinkan kegiatan push up dan sit up itu setelah bangun tidur, ya mau tidur juga lakukan, kan mudah, bisa di mana aja ngelakuinnya. Supaya apa? Supaya tadi manfaat-manfaat yang sudah kalau diterangkan ke kalian itu kalian rasakan. Dan badan menjadi sehat, tidak mudah lelah, tidak mudah capek. Ya. Usahakan untuk kalian rajin berolahraga. Seperti itu. Paham semuanya? Oke. Kan. 3 action. Untuk minggu depan materinya masih sama dengan hari ini, namun dengan tingkatan yang lebih sulit karena tadi tidak ada yang remedial dengan materi push up reguler dan sit up. Minggu depan kita lanjutkan materi senam lantainya dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Push up-nya seperti apa dan sit up-nya seperti apa kita lakukan minggu depan. Ini akan sampaikan tutorial kalian. Kemudian untuk LKPD kerjakan di web 19. Kalian akses web 19-nya, tugas-tugasnya ada di web PJOK yang sudah kalian tempel. Minggu depan kalian kumpulkan, jangan sampai tidak dikerjakan. Paham ya? Baik, sebelum bubar kita doa dulu semoga apa yang kalian lakukan hari ini semuanya bermanfaat dan jadi pembelajaran untuk kalian rutin berolahraga. Doa menurut